Hai rekan traders dan investor, berikut ini adalah part yang kedua dari 4 indikator andalan untuk trading dan analisa kripto di platform Binance. Pada video part kedua ini, kita akan masuk lebih dalam tentang bagaimana indikator yang kita gunakan itu membentuk sinyal trading. Bagaimana kita menggunakan confluence dari indikator itu untuk menentukan titik entry dan exit suatu posisi. Dan yang ketiga, kita akan menggunakan pilihan time frame yang tepat untuk mendukung strategi trading kita. Untuk link video part 1 dan 2, lengkapnya kalian bisa cek di deskripsi. Dan untuk link Binance video series lengkapnya, kalian bisa juga cek di sini atau saya sertakan juga di bagian deskripsi dan di pojok kanan atas. Buat kalian yang masih belum memiliki akun Binance, bisa membuka akun melalui link yang seperti di layar, atau scan QR code-nya, dan gunakan kode referral seperti di layar untuk mendapatkan cashback komisi lifetime 10%. Sebelumnya ada disclaimer, kami ini bukan penasihat investasi, dan segala konten dalam video ini untuk edukasi, dan please do your own research. Sekarang kita belajar tentang signal trading. Bagaimana EMA ini dapat membentuk signal. Untuk EMA panjang, kita tidak gunakan untuk signal tetapi lebih kepada melihat arah tren secara garis besar. Kemudian EMA pendeknya yang kita gunakan untuk men-trigger signal, yaitu ketika terjadi namanya crossing sesuai dengan arah tren. Saya ambil contoh kasus seperti ini. Kalau EMA 100 atau EMA panjang ini yang warna hijau ini mengarahnya turun ke bawah seperti ini. Ini adalah arah trennya itu menurun. Ciri lainnya adalah candle bergerak di bawah dari EMA 100 seperti ini ya. Dan untuk arah entry-nya disarankan adalah untuk short karena kalau kita entry long istilahnya kita entry perlawanan dengan arah tren. Contohnya adalah seperti ini, EMA pendek dari 8 ini crossing seperti ini membentuk sinyal untuk entry short. Nah, contohnya lagi adalah seperti ini. Kemudian di sini, ini crossing ya. Kemudian ada terjadi lagi di sini. Indikator kedua yang digunakan adalah Bollinger Band. Sinyal itu terbentuk ketika candle keluar dari upper atau lower band. Dan di candle berikutnya berhasil masuk ke dalam band. Itu memberikan sinyal baik untuk short maupun long. Saya berikan contoh seperti ini. Ini contohnya saya pasang Bollinger Band seperti ini. Ini candle yang ini keluar dari band. Closing di luar band, ya seperti ini. Kemudian di candle berikutnya, ini dia tutup masuk di dalam band seperti ini. Sehingga muncul sinyal untuk entry long di candle berikutnya. Jadi di sini kita bisa entry di opening ketika saat candle ini open. Contoh berikutnya adalah ini. Ini candle keluar dari band, tutup di atas band, dan ini candle ini masuk ke dalam band kembali, dan signal trigger itu muncul di sini untuk entry short. Berikutnya adalah contohnya ini ya, ini keluar band, dan ini masuk, dan ini kita bisa entry long di sini. Untuk indikator MACD dan stokastik, ini saya gabung. Untuk signal yang terbentuk untuk MACD sendiri itu ada cross up dari teritori negatif ke positif, signalnya long, kemudian kebalikannya dari teritori positif ke negatif itu signalnya short. Kemudian ada penguatan atau perlemahan dari histogram. Nanti kita akan masuk contohnya ya. Kemudian untuk stokastik atau KTJ sendiri, ketika cross up, itu signalnya long, dan cross down signalnya short. Saya langsung masuk contohnya seperti ini. Ini adalah MACD yang di atas, kemudian yang di bawah adalah KTJ. Dan teman-teman bisa lihat, yang maksud saya crossing territory itu seperti ini. Jadi dari teritori negatif, ya, ini kelihatan ya, gerakannya MACD histogramnya itu turun, kemudian dia mulai naik dan mulai menembus berganti arah dari negatif ke positif. Dari merah kepada hijau, ini membentuk sinyal untuk long. Dan kita bisa juga lihat di KTJ itu terlihat bahwa ini ketika crossing, ya ini crossing, cross up namanya, ini juga membentuk sinyal long. Dan kedua indikator ini ketika digabungkan membentuk suatu kombinasi yang dimana kita bisa lebih mantap untuk entry suatu posisi. Jadi contohnya seperti ini, MACD-nya sudah naik terus, kemudian ada sedikit penurunan seperti ini, pembalikan arah dari arah histogramnya mulai ke negatif. Ini juga dapat dikatakan membentuk sinyal, dalam hal ini itu sinyal short, ini juga. Jadi ada dua sinyal yang terbentuk di sini. Ini lebih early sifatnya, lebih awal. Ini lebih confirm sifatnya. Jadi ini sifatnya lebih spekulatif. Untuk KTJ juga akan ada crossing down seperti ini. Ini kita bisa simpulkan ketika tempatnya ini berdekatan seperti ini. Ini cukup strong untuk bisa kita katakan bahwa sinyal shortnya sudah terbentuk. Contoh lainnya adalah yang seperti ini. Teman-teman bisa lihat bahwa ini cross up. Ini juga cross up. Kemudian ini ya, sama halnya dengan yang sebelumnya, membentuk seperti ini cross down di sini, dan ini juga hal yang sama. Ya, ini cross up dan ini cross up. Sekarang kita masuk ke study case-nya. Ini adalah contoh chart BTC, time frame-nya 4H. Yang pertama kali kita lihat adalah EMA 100-nya, EMA panjangnya kemana.
Dalam hal ini tuh EMA panjangnya yang warna hijau ini tuh mendatar ya. Arah mendatar ini kita bisa open posisi baik long maupun short. Kita mulai dari sebelah sini. Jadi kita lihat ya, kalau teman-teman lihat EMA pendeknya itu crossing di sini. Ya, mulai crossing di sini atau tepatnya ini price atau candle ini berhasil menembus dan tutup di atas. Itu di sini nih, di level ini. Dan bertepatan dengan itu juga, teman-teman bisa lihat bahwa ini early di sini itu sudah ada tanda-tanda crossing dari KTC. Crossing juga dari MACD, kemudian ini baru crossing menembus ke atas. Real crossing EMA-nya itu ada di sini nih. Di area-area ini nih seolah-olah ketika KTC sudah crossing dan mulai bergerak naik ke atas seperti ini, kalian sudah bisa siap-siap entry berkala juga boleh ya. Entry sebagian dulu di sini, kemudian di sini setelah crossing, real crossing terjadi ini kalian bisa entry lagi. Jadi entry-nya bisa dibagi menjadi 2 kali. Kemudian harga bergerak naik. Ketika sudah mencapai Bollinger Band seperti ini ya, tembus ke atas band seperti ini, kalian bisa mulai TP. TP-nya mungkin sebagian dulu, karena ada potensi masih akan naik lagi. Kemudian setelah turun, seperti ini ya, turun dan kemudian dia naik lagi dan tembus Bollinger Band lagi, ini kalian bisa mulai TP lagi. Perhatikan juga MACD-nya mulai terjadi penurunan, ya, mulai bertahap menurun dan ini juga sudah mulai melandai, garisnya mau ketemu, dan setelah benar-benar ketemu di sini ya, di level ini, crossing ini, nah ini udah tidak ada lagi alasan untuk hold posisi, jadi harus dijual. Walaupun, kalau kita tunggu sebentar lagi harganya crossing naik, tetapi kita tidak tahu kan harganya akan spike naik tinggi seperti ini. Tapi secara teknikal, pada saat kondisi seperti ini udah mulai kita harus bertahap kita jual. Pada saat kondisi seperti ini, crossing 2 buah seperti ini kita harus sell semuanya. Bila teman-teman perhatikan, ini juga terjadi crossing dari teritori negatif ke hijau, ke positif, kemudian ini juga crossing, dan ini juga sebenarnya crossing. Tetapi biasanya saya tidak prefer untuk melakukan trade ini untuk long di sini. Kenapa? Karena sudah di atas atau mendekati Bollinger Band bagian atas. Jadi biasanya kalau sudah mencapai atas ini itu profitnya itu tidak terlalu tinggi, tapi resikonya makin besar ya, risk and rewardnya tidak sebanding. Biasanya saya tidak akan ambil opportunity seperti ini. Nah, kita lanjutkan ya. Kemudian harga bergerak naik, spike tinggi, kemudian dia mulai balik arah. Teman-teman lihat di sini ada penembusan dari candle ini menembus EMA pendeknya seperti ini. Dan bertepatan dengan itu, ini ada indikator dari MACD dan KTC juga cross down seperti ini. Dan ini adalah sinyal yang cukup strong ya. Ini juga, ini confirm crossing dari EMA pendeknya seperti ini. Jadi teman-teman bisa ambil dulu sebagian di sini, kemudian setelah confirm crossing seperti ini, ambil lagi sebagian di sini. Harga bergerak turun, nanti ketika sudah tembus ke luar seperti ini nih, siap-siap ya untuk take profit. Ini bisa take profit sebagian. Kemudian harga, teman-teman lihat MACD-nya mulai melandai seperti ini, dan pada saat ini KTC-nya crossing. Ini juga bisa take profit sebagian di sini ya. Kemudian ini crossing, ini tidak ada lagi alasan untuk kita hold, kita jual semuanya. Harga berlanjut lagi, mendatar. Bila teman-teman perhatikan, ini harga ada membentuk sinyal kembali, yaitu pada saat ini. Ya, ini, kemudian ini cross down, dan ini harga juga cross down ke bawah. Tetapi perlu diingat kembali bahwa saat terjadi sinyal ini, dia berada di dekat Bollinger Band bawah, dan risknya tidak terlalu seimbang dengan profitnya yang nanti diharapkan, dan benar ternyata harganya tiba-tiba balik arah lagi. Dan justru di candle yang ini nih, ini kita muncul sinyal yang cukup bagus ya. Harga menembus EMA pendek, kemudian ini juga cross up, dan seperti kita ketahui di sini selanjutnya harganya naik terus ke atas. Dan ini juga bagus ya, lihat tuh, MACD-nya bagus, KTC-nya juga bagus bergerak naik ke atas. Baik, kita lanjut untuk study case kedua, yaitu untuk kasusnya ENA USDT pada time frame 1H. Triple EMA ini tuh bisa kalian gunakan pada time frame berapapun ya, bahkan pada M5 atau M1 pun itu bisa. Oke, kita lanjutkan untuk 1H-nya, teman-teman bisa lihat EMA-nya kemana dulu nih. Jadi pada saat ini nih EMA-nya ini bergerak cenderung mendatar, kemudian mulai dari sini nih bergerak naik ke atas. Nah, dalam kondisi seperti ini kita bisa long atau short, dan teman-teman lihat bahwa ketika harga ini ya, candle ini berada di bawah dari EMA 100, sebaiknya ya jangan paksa untuk ambil posisi long, tapi cari opportunity untuk short position. Contoh dalam hal ini ada crossing ya, candlenya tembus ke bawah, EMA pendeknya crossing, kemudian ini juga cross down seperti ini, dan ini kita bisa entry di sini. Kemudian harga bergerak turun,
Dan ketika sudah keluar dari Bollinger Band seperti ini siap-siap ya, ini mulai TP sebagian. Dan ketika ada dua sinyal ini muncul, ini kita bisa TP semuanya di sini. Sebelum sinyal ini muncul, sinyal beli lagi, tetapi perlu teman-teman lihat bahwa harga yang sudah terlalu naik terlalu tinggi, jauh dari EMA pendeknya ini biasanya tidak terlalu bagus, sudah mendekati Bollinger Band atas. Saya lebih prefer untuk mencari opportunity untuk short kembali. Dan contohnya ini muncul opportunity short, ya harga crossing, walaupun crossingnya di atas tapi harganya tutup di bawah EMA 100. Dan ini juga ada opportunity untuk short, kemudian nih keluar dari band, ini kita bisa TP. TP-nya mungkin nggak perlu semua, atau bisa juga semua langsung, karena biasanya harga akan bergerak naik ke atas. Dan teman-teman lihat ketika ini terjadi ya, crossing EMA 100, ini ada opportunity untuk long kembali. Nih, ya ini kita bisa long di sini. Dengan catatan jangan beli ketika sudah harga di atas ya, di sini. Tapi entry-nya harus pas dapat yang di dekat-dekat dari EMA 100 ini di bawah sini. Harganya kemudian bergerak naik dan ini kalian bisa mulai TP tuh di sini. Ketika sudah keluar band di area di candle-candle ini tuh bisa TP. Kemudian ketika ini harganya nggak kuat lagi bergerak dan ya ini kita TP semua di sini. Nah, perlu diperhatikan bahwa ketika saat ini terjadi ya, pada saat kondisi ini, EMA-nya kan mulai bergerak, slope-nya naik ke atas. Dan kita nggak mau cari untuk opportunity short, tapi untuk opportunity long. Opportunity long-nya tuh muncul ketika ini nih, ya, ini di sini. Ini KDJ mulai crossing pada saat di sini nih, ya, di area-area ini, kemudian ini juga cross up, dan kita bisa mulai entry itu confirm terjadi ketika di candle ini. Kemudian harga bergerak naik, ketika sudah keluar seperti ini, bisa TP sebagian. Ini juga bisa TP sebagian. Ini confirm jualnya itu ketika di sini. Biasanya sudah telat sih kalau sudah terjadi konfirmasi seperti ini. Jadi better mulai TP di sini dan kelihatan sudah mulai nggak kuat lagi ya TP semuanya lah. Jangan sampai nunggu ini crossing biasanya. Kalau sudah crossing biasanya sudah harganya sudah jatuh ke bawah. Oke, kira-kira itu teman-teman untuk study case yang kita bahas di video kali ini. Dan sebagai time frame yang digunakan, biasanya itu untuk T1 atau daily time frame itu untuk swing yang agak panjang, bisa hold 1-4 minggu. H1-4 itu digunakan untuk swing trading yang normal ya, hold biasanya kurang dari 7 hari. Untuk M15, M30 itu scalping di bawah dari 24 jam. Dan untuk M1, M5 itu untuk yang time frame cepat sekali, biasa hold di bawah 1 jam. Dan sebagai kesimpulan, semakin banyak muncul sinyal itu terjadi confluence yang semakin strong, sinyalnya akan muncul, kemudian triple EMA itu dapat digunakan bermacam time frame sesuai preferensi kalian ya. Makin tinggi time frame, makin solid biasanya, tetapi makin pendek seperti scalping itu biasanya banyak noise. Dan selamat mencoba. Kalian bisa temukan juga link video lengkapnya itu di deskripsi ya. Juga untuk Binance video seriesnya lengkap ada di deskripsi. Dan buat kalian yang ingin membuka akun Binance, silahkan bisa menggunakan kode referral seperti di layar atau scan QR code. Kalian akan dapatkan cashback komisi lifetime sebesar 10%. Oke teman-teman, sampai di sini dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.